Lagi ngapain di situ, Nyai? Ah, ini orang bukan. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Kok diem aja ya? Kita dulu, kita perhatikan dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita perhatikan ini benar-benar manusia atau bukan. Ada jempolnya. Kita dulu. Assalamualaikum, Nyai. Maaf, ini siapa? Hah? Ada yang dikempik apa ini ya? Nyai? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya kesini nih, coba sini, sini. Sini, sini. Lele. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kayak gini? Bapaknya datang. Mbah? Punten, Mbah. Maaf bila kami mengganggu. Ini tadi bapaknya atau bukan? Kok aneh-aneh? Maaf bila kami mengganggu, punten-punten. Kita dekatin aja yuk. Astagfirullahaladzim. Maaf nih. Mbah siapa? Kita maksud kami hanya ingin ini loh, Mbah. Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Tuh kan serba aneh di sini. Hilang. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hei. Lanjut yuk. Assalamualaikum. Apa sih? Becek. Punten. Mbah. Nih. Tadi kayak rombongan itu. Apa namanya? Mungkin mereka adalah salah satu pelaku pesugihan itu mungkin tadi ya. Tapi kok bisa hilang? Iya ya. Nah, itu ilmunya yang bisa hilang itu mungkin. Memang sebenarnya kayak gitu ceritanya. Yuk. Berarti sakti ini ya. Ya semuanya sakti di sini. Yuk. Aduh, di dalam lagi nih. Assalamualaikum. Kita cari tempatnya, tempat ritualnya mungkin di tengah-tengah sana mungkin. Yuk. Sini. Punten Astagfirullahaladzim. Bidadari. Astagfirullah. Mundur. Ijo. Tadi dulu. Ijo. Astagfirullah. Punten, Nyai. Ini yang tadi bukan. Bukan yang tadi ya. Assalamualaikum. Tapi nggak enak nih. Kok dia? Astagfirullahaladzim. Nyai. Oh. Seperti dia sedang ritual nih. Ritual mandi. Perempuan kok di sini sendirian. Assalamualaikum. Punten, Nyai. Maaf bila kami mengganggu. Nggih, maaf. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cantik banget ya. Saya nggak kuat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf Nyai. Astagfirullahaladzim. Saya malu sendiri nggak enak. Astagfirullahaladzim. Tadi. Dulu. Hah? Hilang? Berarti bukan orang. Astagfirullahaladzim. Tadi saya mau itu gak enak sendiri maksudnya lo. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Assalamualaikum. Itu. Bidadari. Itu yang tadi. Astagfirullahaladzim. Kok jadi pakai ituan? Iya ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini hasil apa enggak? Punten. Assalamualaikum, Mbah. Ini beneran nih. Ini seperti apa nama itu? Serigala ini. Maaf bila kami ganggu, punten. Astagfirullahaladzim. Maaf, ini siapa? Mbah, tenang, Mbah. Mbah. Sepertinya beliau tidak galak nih. Maaf nih. Perkenalkan saya Tarto. Kami mohon maaf bila kami mengganggu. Dan kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Diam baik. Iya ya. Mbah, apa
Apa ini hasil siluman atau bukan? Baik, mungkin kita harus menyamakan frekuensinya supaya kita betul-betul tersambung dan kita bisa menyambungkannya. Mbah, punten. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nyambung. Mbah, tahu bahasa kami, Mbah? Maaf, Mbah. Iya, benar-benar maaf nih. Jadi begini, Mbah, kami di sini tujuannya lagi dalam perjalanan dzikir jalan. Maksudnya mengkaji sesuatu yang menurut kami samar-samar. Karena gini, Mbah, maaf, Mbah. Bukan. Kami bukan untuk mencari pesugihan, bukan. Tetapi kami justru ingin tahu tentang katanya di sini ada pesugihan, tapi harus menjadi aul kayak gini. Iya. Kalau belum siap mentalnya, katanya jangan nekat ke sini. Justru itu, Mbah, kami ingin pengen tahu. Oh, yang dimaksud mentalnya siap itu bukan mental berani, tapi berani tenang, katanya supaya paham. Baik, Mbah. Kalau begitu Mbah tahu, Mbah, ceritanya di gua ini maksudnya bagaimana? Berarti setiap orang yang ke sini selalu disambut dengan seperti ini. Maaf nih, di sini ada banyak kayak gini, Mbah. Katanya di sini ada rombongannya banyak di sana. Baik, Bang. Saya pengen tanya pada jenengan, apakah memang betul itu yang dinamakan orang itu pesugihan yang katanya menjadi aul kayak gini wujudnya, dan kadang orang-orang tuh mengatakan gini, Mbah, banyak hewan peliharaannya dibunuh oleh jenengan, maksudnya makhluk seperti jenengan itu. Jadi masyarakat resah gitu maksudnya, Mbah. Nggih. Maksudnya bukan dari gua ini, bukan dari makhluk di sini, Mbah, yang matinya itu. Oke, ini hanya sebagai katanya ketiban banget. Orang di sini dituduh katanya, dituduh membunuh hewan peliharaan. Tetapi yang dimaksud beliau mungkin bukan ini yang dimaksud. Kebetulan orang pernah melihat aul seperti ini di sini, tapi dia tidak mengakuinya. Terus bagaimana, Mbah? Iya, nggih, nggih, Oh, baik. Jadi yang membunuh hewan peliharaan sebenarnya itu bukan makhluk di sini katanya, tapi hewan liar seperti ular liar ataupun binatang yang lainnya, bukan dari sini. Dan memang wujudnya seperti ini katanya hanya sebagai media penghantar di sini, tapi jangan gagal paham dulu yang dimaksud ya. Jadi apa namanya ini? Wujudnya seperti ini itu untuk kita manusia maksudnya sebagai pengeling-eling saja katanya, bukan menjadi hewan, tetapi kita harus bisa membunuh sifat binatang dalam diri kita. Sifat binatang dalam diri itu maksudnya keserakahan, ya, kesombongan, ataupun yang lainnya adalah sifat binatang. Harus membunuh sifat itu, maka kekayaan akan mengalir pada kita. Tetapi ini pun bahasa kias yang dimaksud oleh beliau. Kekayaan itu artinya ketika kita tenang, kita banyak bersyukur, maka betul-betul realita rezeki betul-betul akan masuk ketika kita bisa membunuh sifat binatang dalam diri. Kita harus menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yaitu sejatinya kita sudah dicukupkan. Tetapi kita tersesat dalam anggapan susah, anggapan sengsara,
Dan kita semakin sombong harus kita membunuh sifat itu. Kalau sudah membunuh sifat itu, maka kita sudah pasti akan dialiri keberkahan hidup, kebahagiaan hidup gitu maksudnya. Nah terus Mbak, tadi saya melihat putri wanita itu apakah itu sudah juga minta di sini, minta pasukan itu maksudnya? Iya, baik. Oh, berarti tadi hanya kias juga. Jadi kita melihat wanita telanjang tadi yang seperti telanjang sedang bersuci, sedang mandi di situ tadi, itu pun hanya sebuah pengingat juga bahwa apa tadi wudhu itu maksudnya sedang membersihkan diri, harus membersihkan batin yang keruh, batin yang selama ini gemerungsung, batin yang penuh kebencian harus dibersihkan dulu untuk kembali suci, kembali ke awal, ke naturalnya, yaitu adem ayem tentrem. Maka sudah memprasangkakan kita seperti itu, maka realita betul-betul terwujud. Karena tadi semesta ini akan mengikuti prasangkanya, gitu maksudnya. Selama ini kita memprasangkakan susah, harus kerja keras dan sebagainya, maka realita betul-betul terjadi, kita harus benar-benar kerja keras. Berarti ini hanya sebuah gambaran, Mbah, maksudnya untuk orang-orang yang belum paham. Oh, membunuh sifat binatang dalam diri. Nah, Mbak sendiri kok sudah kayak gini, maaf. Oh, akhirnya bangun kayak gini. Beliau aslinya tidak seperti ini, ya. Tetapi ini hanya sebagai gambaran buat kita yang pertama kali di sini sebagai bahasa kiasnya. Nanti kalau sudah paham akan kita kembali utuh, kembali sebagai manusia. Jangan terjebak menjadi sifat binatang. Karena selama ini kita terjebak pada sifat binatang yang tanpa kita sadari maksudnya. Nggih. Iya. Baik. Nggih. Aneh banget loh, astagfirullahaladzim. Kok udah seperti itu? Gak apa-apa lah deh. Yang penting kita sudah menemukan jawabannya, bahwa ternyata semua tadi yang kita lihat itu hanya sebagai perwujudan petunjuk, sebagai bahasa erang-erang, ya. Bahasa erang-erang itu kiasi lokanya, bahwa kita harus bisa mematikan sifat binatang dalam diri kita yang selama ini menguasai kita dan menjadi kita tanpa kita sadari. Kita sudah nyaman di situ menjadi binatang. Maka untuk kembalilah pulang, kembali kepada kesadaran sejati, kita menjadi manusia, ya, yang alami, yang adem, yang tentrem. Selanjutnya kalau sudah merasakan itu, sudah pasti kebahagiaan akan mengejar kita. Peluang-peluang bisnis akan selalu ditemukan, akan datang. Bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezekilah yang mengejar kita. Tidak harus kerja keras. Oke, ya yuk. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, yuk. Yang kalian paham silahkan tinggalkan komentar saya paham, ya. Kalau belum paham juga tinggalkan komentar belum paham, ya. Belum paham, nanti supaya kita dikaji lagi. Ternyata tadi adalah sebuah pitutur dengan beberapa kejadian, ya. Arahan kepada kita sebenarnya baik, petunjuk buat kita, bagi orang-orang yang berpikir. Makanya berpikirlah dengan tenang, ya. Dari adanya tadi siluman aul, ya, serigala, ya, ternyata itu mengandung sebuah makna bahwasanya kita pun jangan sampai menjadi sifat binatang. Harus kita singkirkan, ya, sifat binatang dalam diri yang tanpa kita sadari sudah menyatu dengan kita. Jadilah manusia sejati yang penuh rasa syukur, yang adem ayem, yang tentrem. Maka kita betul-betul akan berubah total kehidupannya setelah kita kembali ke alamiahannya, ke alami sebagai manusia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, disukai banyak orang dan terkabul semua keinginannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.